dia ini seorang TNI atau Polri atau ASN, dia tidak dapat karena masih ada yang lain yang lebih membutuhkan. Atau misalnya dia punya kebun besar tetapi dia dikelompokkan sebagai pengusaha, maka dia tidak bisa dapat juga. Tapi hanya untuk yang kelompok rentan, hanya untuk yang punya bayi balita, ibu hamil dan sebagainya. Nah itu. Nah, kalau misalnya 7 hari sudah diprediksi, tetapi tiba-tiba hari ketiga dia masih oke, lalu pas 2 hari sebelumnya itu, pas hari ketiga kan kita sudah bagi loh, kita sudah bagi 1 juta. Lalu pas 2 hari sebelum terjadi, tiba-tiba Tuhan mengirimkan angin timur yang kencang, lalu siklon itu berbelok arah, lalu tidak jadi. Apakah WPI harus minta lagi uang 1 juta itu? Tidak, Bapak Ibu. Tidak, ya itu yang kita harapkan tuh sebenarnya begitu ya. Bencana semua datang nih sudah dekat begini, tapi kemudian tidak jadi lagi. Nah itu kenapa tidak? Karena kita punya kebijakan no regret policy. Kantong plastik untuk selamatkan ini, atau orang beli paku, orang beli terpal. Kalau teman-teman sudah beli itu, lalu H-2 atau H-1 yang diperkirakan BMKG atau misalnya hanya ada 1 lembaga keuangan yang akan bagi, yang akan distribusi, yang disepakati bersama, entah itu koperasi, entah itu apa ya, saya kurang tahu sebelumnya sudah disepakati dengan apa lembaga keuangan yang ada di sini, tetapi bahwa yang paling dekat, yang kalau misalnya 2 jam kita kontak manajernya, Pak tolong distribusi, Ibu tolong distribusi di Noel Baki untuk 100 kakak, 100 atau 150 Bapak? 150 kakak di sini dia bisa. Mungkin ada yang punya nomor bank tertentu tapi wilayahnya jauh, ya kita minta yang paling dekat di sini. Dan mereka sudah tanda tangan MOU dan sanggup. Kalau misalnya H-2 atau H-3, 10 menit atau 15 menit kita telepon, ketika itu mereka juga bisa sedia untuk datang di sini dan bagi uang supaya Bapak Ibu bisa dalam waktu hari sisa sebelum bencana itu bisa. Biasanya dampak siklon ya, angin 5 sampai 30 knot ya, kecepatan angin itu. Tahu dari mana? Ini informasi dari BMKG. Nah, BMKG tahu dari mana? Sudah ada forum ya, ada Bapak Desa, ada teman-teman WPI yang selalu terhubung dengan update progres harian kondisi cuaca iklim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama untuk Kabupaten Kupang. Jadi kami pantau terus. Mungkin tengah malam Bapak Ibu mereka tidurnya mimpi ular gigit atau mimpi ketemu ular, tapi kami tetap pantau. Tiba-tiba bunyi HP berdering, saya tidur tidak nyenyak sampai dengan bulan Juli ya, sampai bulan Juli tidur tidak nyenyak karena Kak Irna atau Kak Isye tanya bilang, oh bagaimana? Kira-kira aman kah? Baru-baru ini yang hujan, angin kencang itu mereka tanya bilang, oh bagaimana kondisinya? Saya bilang aman kah? Ini siklon 99 tapi di wilayah barat Australia. Dia tidak menuju ke Pulau Timur. Jadi wilayah lain boleh kering, kerontang, Flores itu panasnya minta ampun, di TTS, TTU panasnya minta ampun, tapi kota Kupang dan Kupang itu ya lumayan ya, puji Tuhan hujan sedikit. Nah itu karena siklon 99. Oke, yang pertama angin berdasarkan peraturan Kepala BMKG nomor 9 tahun 2010 tentang siklon tropis itu dia bisa diprediksi 3 sampai 18 hari dan kecepatan angin 25 sampai 30 knot. 25 sampai 30 knot itu seperti apa? Paling kurang dahan-dahan pohon itu sampai patah, kemudian buah kelapa yang agak kering itu angin pukul bisa jatuh, lalu rumah-rumah yang kurang kuat juga bisa terangkat juga.